Diduga akibat korsleting listrik, satu unit mobil pickup terbakar di Kabupaten Merangin, Jambi. Api dengan cepat menyambar seluruh bagian mobil. Kejadian berawal dari korsleting kelistrikan kendaraan hingga merembet ke tempat bahan bakar. Pada saat kejadian, kondisi mobil dalam keadaan terparkir tanpa pemilik mobil. Kami mendapat laporan dari warga, kami langsung menuju TKP. Setelah sampai TKP, kami langsung melakukan pemadaman. Pemadaman berlangsung lebih kurang selama setengah jam. Mobil itu mengangkut barang jualan, rokok, minuman, dan lain-lain. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas damkar selama 30 menit. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Safrandi, iNews melaporkan. Jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, bus penumpang trayek Jakarta tujuan Yogyakarta terguling di kilometer 223 Tol Kanji Pejagan, wilayah Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah penumpang luka ringan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi bus kurang mengantisipasi kondisi jalan. Pengemudi hilang kendali saat menghindari tabrakan dengan mobil di depannya yang berhenti mendadak akibat perbaikan jalan. Sebelah kiri sama kanan, sebelah kiri ambil kanan, rem dada. Terus yang kanan ini juga rem dada. Sama-sama mau itu sarmara. Saya dari belakang ya masih kurang lebih masih 100 meter. Terus rem saya nggak nyampe. Ya udah saya remnya itu udah bunyi nyit gitu lah. Setelah itu saya banting kiri. Nah kirain lubangnya masih jauh, ternyata udah dekat. Petugas kepolisian unit PJR serta petugas jalan tol segera mengevakuasi para penumpang. Badan bus yang melintang di tengah jalan tol sempat mengakibatkan kemacetan arus tol arah Jawa Tengah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik lakukan pemeriksaan tambahan terhadap AP, ibu kandung MAS, anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Terungkap bahwa sang ibu telah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh MAS. Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap AP, ibu pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Perbuatan MAS, remaja 14 tahun yang menganiaya ayah dan neneknya hingga tewas serta melukai ibunya telah sepenuhnya dimaafkan oleh AP. Selain itu, AP juga meminta keringanan hukuman terhadap anaknya. Ya, jadi manusiawi ya Mas. Jadi kemarin itu juga dia masih tertekan atau masih psikisnya masih shock ya. Masih setiap diperiksa juga dia nangis. Sudah ketemu dengan anaknya belum? Sebelumnya aksi penganiayaan yang dilakukan MAS terjadi pada 30 November lalu di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dua orang tewas adalah sang ayah APW 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun. Sementara ibu pelaku AP mengalami luka tusuk. Usai dilakukan gelar perkara, MAS ditetapkan sebagai tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Asosiasi Psikologi Forensik untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca insiden keracunan satu keluarga yang menewaskan satu anak balita di Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, hasil penyelidikan polisi, korban diduga berupaya mengakhiri hidup akibat terjerat pinjaman online. Polisi masih menyelidiki peristiwa satu keluarga keracunan hingga mengakibatkan satu orang balita meninggal dunia di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sementara saat ini kondisi ayah dan ibunya dalam kondisi kritis. Dari hasil penyelidikan bahwa para korban sengaja meminum racun tikus lantaran terjerat pinjaman online dan mendapat teror penagihan secara terus-menerus hingga menyebabkan stres. Belum diketahui jumlah pinjaman online tersebut.
lantaran ponsel yang digunakan masih dalam keadaan terkunci, sehingga harus menunggu korban sadar. Itu dari keluarga kita sinyalir terlilit pinjol. Karena terlilit pinjol, terus akhirnya dia bingung, terus berniat mengakhiri hidupnya. Nah itu yang berinisiatif menurut informasi awal, karena memang itu si terduga pelaku, karena kita masih terduga karena belum kita lakukan pemeriksaan, itu si istrinya. Sebelumnya, video amatir warga merekam saat anggota polisi mengevakuasi seorang balita yang tewas diduga akibat keracunan di Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ketiga korban diduga keracunan usai menenggak racun tikus. Penemuan berawal dari salah seorang anak korban menelpon kerabatnya. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio Ainis melaporkan. Pemirsa, sopir penganiaya dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut motif pelaku menganiaya korban karena kesal dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan kepada majikannya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka penganiayaan terhadap Lutfi, seorang dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang. Fadila merupakan sopir keluarga L, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang menjadi pemicu kekerasan. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang satu-satunya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Netizen menggeruduk akun media sosial keluarga Dr. Lady Aurelia Pramesti pasca viral penganiayaan terhadap dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya itu, netizen juga menyerbu media sosial Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, di mana orang tua Dr. Lady merupakan kepalanya. Geram dengan penganiayaan yang dialami Ketua Koas Rumah Sakit Siti Fatimah Dr. Lutfi Hadian yang dilakukan sopir keluarga sesama dokter koas, netizen menggeruduk akun medsos Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Pasalnya, Kepala BPJN Kalbar, Dedi Mandarsyah, merupakan ayah Dr. Lady Aurelia yang sopirnya menganiaya Dr. Lutfi. Sementara ibunya, Sri Mailina, merupakan seorang pengusaha yang memiliki butik di Palembang. Hingga Minggu malam, hampir 3.000 komentar netizen membanjiri postingan BPJN Kalbar. Netizen mengkritisi tindakan ikut campur istri Dedi, Sri Mailina, terkait jadwal jaga putrinya Dr. Lady di Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang. Menurut kuasa hukum keluarga Lady, Fadila bukan hanya seorang sopir, tapi juga memiliki hubungan keluarga dengan majikannya. Keterlibatan Sri Mailina menemui Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya saat Natal dan malam tahun baru karena merasa anaknya tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Itu adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama
sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa ya, keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasca perawatan di rumah sakit, Dr. Lutfi dibawa pulang ayahnya ke Jakarta untuk pemulihan di rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. 3 hari terendam banjir rob setinggi hingga 2 meter. Warga di permukiman padat kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Warga di pengungsian juga mulai terserang berbagai penyakit. Banjirop kembali melanda permukiman padat kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian air mencapai 2 meter ini membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas yang bersiaga mengevakuasi warga menggunakan 3 buah perahu karet. Warga mengaku dalam sepekan terakhir sudah 3 kali airop merendam rumah mereka. Bahkan banyak dari warga sudah menderita sakit akibat airop yang kotor. Bu Mariwah, ini udah berapa hari nih Bu banjir besar? 3 hari sama sekarang. Ini kalau ini yang paling besar atau gimana? Paling gede. Berapa ketinggiannya Bu? Ada 1 meter lebih ada? Ada kali ya 1 meter. Gatal-gatal, batuk-batuk. Batuk-batuk. Panas dingin kalau malam itu. Itu berarti kalau malam masih ada air apa gimana? Enggak, kalau malam nggak ada air sih, tapi kan mungkin kedinginan dari siang nggak bisa istirahat, terendam gini. Warga berharap pemerintah mengirimkan bantuan berupa selimut, makanan, dan minuman. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tinggi banjirnya. Selain merendam permukiman, banjirop juga masih mengenangi Jalan Karang Ayu Pluit, Jakarta Utara. Akibatnya arus lalu lintas terhambat. Pada Minggu sore, banjir sudah mulai surut berkisar 15 hingga 20 cm. Banjirop membuat arus lalu lintas terhambat karena tidak sedikit para pengendara motor yang mengalami mati mesin saat melintasi banjir. Petugas keamanan perkantoran dan mal di sekitar lokasi membantu mengatur lalu lintas agar para pengendara tetap dapat melintas. Banjirop terjadi sejak 2 hari lalu dengan ketinggian mencapai 60 hingga 70 cm. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Else Keshi di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara. Else, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah banjirop sudah mulai surut? Ya, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, setelah sebelumnya sempat merendam sebanyak 12 RT di kawasan Muara Karang dan juga Muara Angke, Jakarta Utara. Di tempat saya berada saat ini, tepatnya di Jalan Pluit, Muara Karang, Jakarta Utara, memang kondisi banjirop sudah surut. Menurut informasi yang kami dapatkan dari warga, adapun banjir sudah mulai surut, permukaan air sudah mulai turun sejak pukul 7 malam. Dan pada pukul 10 malam hari kemarin sudah benar-benar surut, dan tim dari kebersihan DKI Jakarta pun sudah mulai melakukan pembersihan sejak pukul 10 malam. Dan kondisi terkini di tempat saya berada, yaitu di Jalan Pluit Muara Karang, memang terpantau arus lalu lintas juga sudah kembali normal, dan kami juga tidak melihat adanya tumpukan sampah maupun beberapa sisa-sisa dari banjir yang masih berserakan di jalanan. Hal ini memang sudah diantisipasi oleh tim kebersihan dari tim DKI Jakarta yang sudah membersihkan daerah sekitar dari Muara Karang hingga Muara Angke ini. Bahkan tadi kami juga sempat melihat beberapa daerah yang sempat cukup parah terendam hingga melebihi 70 cm kemarin, yaitu di daerah Pasar Ikan Muara Angke juga sudah beroperasi. Pasar ikan juga sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian juga kami melihat bahwa sejumlah aktivitas warga lain yang berada di sekitar pelabuhan Muara Angke juga sudah kembali beraktivitas. Tetapi seperti Anda dapat saksikan di belakang saya, ini adalah parkiran dari Masjid Pluit Muara Angke, maksud saya Pluit Muara Karang, yang parkiran motornya masih terendam
sisa dari genangan banjir, yaitu sekitar setinggi mata kaki orang dewasa atau sekitar 10 cm. Hal ini disebabkan karena memang parkiran dari masjid ini lebih rendah dibanding jalanan, dan juga kesulitannya warga dan juga pengelola dari masjid untuk memompa air keluar dari parkiran menuju ke selokan atau irigasi setempat. Dan kami juga mendapatkan informasi dari warga, tentunya surutnya air dari banjirop ini, seperti kita ketahui banjirop memang terjadi karena pasang surutnya air laut, dan kami mendapat informasi bahwa biasanya pada saat malam hari banjir cenderung untuk surut karena dipengaruhi oleh angin darat, sementara banjir seperti yang kemarin terjadi pada pukul 10 pagi hari di mana terjadi pasang air laut, yaitu di pagi hingga siang hari. Tentunya kita juga masih memantau informasi yang diberikan oleh BPPD DKI Jakarta, tetapi hingga pukul 12 malam tadi kami terpantau seluruh waduk atau permukaan air yang berada di sekitar Jakarta Utara ini, yaitu Waduk Pasar Ikan dan juga Waduk Pluit, memang masih terpantau dalam kondisi normal. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan, Cikal. Elsya, lalu bagaimana situasi dari para warga di sana? Apakah masih berkumpul di satu titik pos pengungsian atau sudah kembali ke kediaman masing-masing? Lalu apa bantuan yang mereka butuhkan dengan kejadian seperti ini, Elsya? Ya, Cikal dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan dan menurut pantauan kami, memang warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena memang banjir juga sudah surut. Biasanya warga yang beraktivitas di daerah sini juga mereka sudah mengetahui bahwa ketika malam hari banjir cenderung untuk sudah turun permukaan air, sehingga mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Kami juga tidak melihat adanya keramaian di daerah sekitar pemukiman warga. Warga juga sudah kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Lalu terkait dengan bantuan yang masih mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, menurut informasi yang kami dapatkan memang kemarin warga sempat meminta bantuan seperti selimut, kemudian beberapa alat kebersihan tentunya yang masih dibutuhkan oleh masyarakat karena mereka juga yang mengalami banjirop tentunya masih membutuhkan beberapa alat kebersihan untuk membersihkan rumah mereka. Cikal. Elsya, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, imbas air pasang membuat rel kereta di perlintasan kereta api di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok terendam banjir setinggi lebih dari 15 cm. Akibat peristiwa tersebut, 10 perjalanan kereta api dari Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya sempat terganggu selama 2 jam. Air pasang atau rop yang melanda wilayah pesisir utara Jakarta turut berdampak kepada perjalanan kereta api. Sebanyak 10 perjalanan kereta api baik kedatangan maupun keberangkatan terganggu akibat rel kereta api yang terendam banjirop setinggi lebih dari 15 cm. Lebih dari 2 jam perjalanan kereta dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya tertahan akibat banjirop. Untuk saat ini udah normal. Tadi sempat namanya rop, air pasang laut. Sempat tertunda dan tertahan. Tertahan, berapa jam Pak tertahannya? Oh, kurang lebih 2 jam. Kemungkinan bisa 10 kereta Pak, 5 kedatangan dan 5 keberangkatan. Untuk mengurangi debit air yang merendam rel kereta, PT KAI mengerahkan 2 unit pompa mobile. Saat ini kondisi air sudah mulai surut dan rel sudah bisa kembali dilintasi kereta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kota Makassar. Akibatnya, pohon tumbang menimpa tiang listrik hingga roboh menimpa rumah warga. Sementara di Medan, pemirsa, pohon mahoni yang lapuk menimpa 4 mobil. Pohon jatuh sama listrik menimpai rumah warga. Lokasi jalanan di Mapanyuki. Pohon tumbang menghantam tiang listrik hingga jatuh menimpa rumah warga di Jalan Mapanyuki, Kecamatan Mapanyuki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Warga sempat dibuat panik saat muncul api percikan korsleting listrik pada pohon dan tiang listrik tumbang. Beruntung, pohon tumbang tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan luka, hanya saja menimbulkan kerugian material bagi pemilik rumah.
Pohon tumbang ini juga nyaris merusak satu minibus yang terparkir. Pohon tumbang kena tiang listrik, terus rumahnya orang salah satu penghuni nih, rumahnya Pak Kapsir. Kalau mobil ada juga Pak? Mobil tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Pohon tumbang ini telah dievakuasi oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar bersama pihak Kecamatan Mariso. Sementara arus pendek listrik akibat tiang listrik roboh kini diperbaiki. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebuah pohon tumbang di depan ini Ayam Mahmud. Ini pohon yang tumbang. Astagfirullahaladzim. Ini mobil yang terus tertimpa pohon. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Video amatir merekam kondisi pasca pohon mahoni berukuran besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil di Jalan Abdullah Lubis, Medan, Sumatera Utara, Minggu siang. Meski tak ada hujan dan angin kencang, pohon yang menjadi peneduh jalan ini tiba-tiba patah. Selain usianya yang sudah cukup tua, diduga kurang perawatan, menjadi salah satu penyebabnya. Akibatnya satu unit mobil yang sedang melintas tertimpa pohon dan 3 mobil lainnya yang sedang parkir di tepi jalan juga terdampak. Menurut korban, saat kejadian kondisi lalu lintas sedang macet. Ia sempat mendengar suara pohon yang hendak tumbang dan segera keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Tadi sempat mendengar suara dari pohon yang bertumbang tadi. Jadi saya mau maju nggak bisa karena ada kendaraan di depan, jadi saya mau mundur pun nggak sempat. Jadi pohonnya tumbang mengenai kap depan. Yang di jalan cuma satu, yang parkir nggak tahu. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi telah meningkatkan kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko ke tahap penyidikan. Gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan, polisi juga memeriksa beberapa saksi. Polisi telah meningkatkan kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko karena tidak mau mengantar makanan ke kamar pelaku ke tahap penyidikan. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nikolaus Lilipali menerangkan, gelar perkara kasus dugaan penganiayaan ini telah dilakukan awal bulan November lalu. Namun proses penyidikan membutuhkan waktu pengumpulan 2 alat bukti untuk mengambil langkah hukum dan menahan pelaku. Dan perkara tersebut saat ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan hasil gelar perkara. Jadi setelah dinaikkan tahap penyidikan inilah, maka kami akan melakukan langkah-langkah lanjutan, dan apabila alat bukti, minimal 2 alat bukti sudah terkumpul, maka kami akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku itu sendiri. Sebelumnya viral di media sosial, seorang anak pemilik toko roti di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menganiaya karyawatinya. Korban dilempar kursi dan mesin pembayaran non-tunai karena menolak mengantar makanan ke kamar pribadi pelaku. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Aksi penganiayaan direkam teman sesama karyawan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, komplotan terduga pelaku penipuan pembeli emas dengan modus COD ini ditangkap jajaran Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan terduga pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta. Saat petugas datang, para terduga pelaku tengah beristirahat dan tidak berkutik saat ditangkap. Terduga pelaku adalah dua wanita berinisial U dan EG dan seorang pria berinisial BS. Para terduga pelaku dibawa ke Mapolda Metro Jaya berikut barang bukti yang diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembelian emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD melalui media sosial. Saat melancarkan aksinya, para pelaku juga membawa senjata tajam dan senjata api untuk menodong korban apabila barang yang mereka incar tidak diberikan pada saat COD di sejumlah wilayah. Untuk memperdalam kasus ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut dan kemungkinan adanya pelaku lain. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Crazy Rich Surabaya Budi Said dituntut 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi jual beli 1,1 ton emas antam. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 triliun rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan kasus dugaan rekayasa jual beli emas PT Aneka Tambang dengan terdakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said. Jaksa menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 16 tahun serta denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas antam atau setara 35 miliar rupiah serta 1,1 ton emas antam atau setara 1,07 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Sementara terdakwa Budi Said membantah tuduhan korupsi yang menjeratnya. Kelewatan ya Pak Budi dituntut 16 tahun ya Pak? Iya, fitnah semuanya. Udah. Makasih ya, maaf. Sebelumnya Budi Said didakwa melakukan korupsi dengan menerima selisih emas antam sebesar 58,13 kg atau senilai 35,07 miliar rupiah yang merugikan negara hingga 1,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI menyelenggarakan seminar pemangku kepentingan KSEI 2024 bertajuk Strategic Cyber Resilience in Indonesia Capital Market di Badung, Bali. Seminar ini dihadiri oleh para peserta dari kalangan pengusaha dan juga investor. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien menggelar seminar pemangku kepentingan KSEI 2024. Pasar modal Indonesia begitu sangat tergantung dalam informasi dan teknologi yang menjadi tulang punggung operasional di pasar modal Indonesia sehingga diperlukan upaya peningkatan keamanan data kepada investor di pasar modal Indonesia. Pengembangan informasi dan teknologi juga harus dilakukan seiring semakin tingginya penggunaan informasi dan teknologi di masyarakat. Dari data Canalys dari tahun 2022 hingga 2024, penjualan ponsel di Asia Tenggara mencapai 23,9 juta unit, naik 14% hingga semester 2 2024.
Data tersebut menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan mengingat keamanan cyber menjadi prioritas dan relatif sedikit warga yang melakukan transaksi pasar modal menggunakan laptop dan tablet. Dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan insight yang lebih dalam pada semua pemangku kepentingan tentang terkait masalah hal-hal yang berhubungan dengan IT, dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendesain sistem yang lebih sustain, lebih reliable, dan sistem yang lebih bisa diandalkan dalam menjaga operasional kegiatan pasar modal Indonesia. Kita harus fokus pada pengembangan baik itu infrastrukturnya, keamanannya, keamanan datanya, dan yang lain-lain juga. Dan yang lebih penting adalah kita harus semua ya saling mendukung untuk menjaga keamanan dari sistem IT kita. Terutama kalau di pasar modal ini kan semua tuh sistem yang saling terkait. Dalam seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya adalah Faisal Yahya dengan memberikan materi Strategic Cyber Resilience in Indonesia's Capital Market. Dari Bandung, Bali, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas resmi bekerjasama dalam pemasaran produk reksadana dengan BRI Manajemen Investasi sebagai agen penjual efek reksadana. Dengan adanya kerjasama strategis ini diharapkan edukasi literasi dan inklusi keuangan masyarakat semakin meningkat. MNC Sekuritas resmi menjalin kerjasama pemasaran produk reksadana dengan BRI Manajemen Investasi sebagai agen penjual efek reksadana atau APERT. Kemitraan ini disepakati oleh Direktur Capital Market MNC Sekuritas Aven dan Direktur Sales and Marketing BRI MI Upik Susiawati. Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat semakin mudah untuk mengakses produk-produk investasi reksadana, khususnya produk reksadana BRI MI, melalui aplikasi Motion Trade milik MNC Sekuritas. Kita melihat bahwa MNC Sekuritas bukan hanya di trading di saham aja, tetapi melengkapi semua produk-produk yang ada. Tentunya tentunya khususnya di produk investasi, khususnya di produk reksadana. Dan harapannya semakin kita bekerja sama, semakin memacu untuk nasabah-nasabah atau masyarakat Indonesia lebih luasnya untuk berinvestasi tentunya di produk reksadana. Tentunya kami menyambut baik kerjasama pemasaran produk dari BRI Manajemen Investasi pada aplikasi Motion Trade kita. Dan MNC Sekuritas meyakini bahwa kerjasama ini akan memberikan nilai tambah sekaligus memberikan jaringan distribusi yang lebih luas dalam memasarkan produk dari BRI Manajemen Investasi. Adapun 5 produk reksadana BRI yang akan dipasarkan pada aplikasi Motion Trade yaitu reksadana BRI Balance Regular Income Fund, reksadana Indeks BRI MSCI Indonesia ESG Screen Class A, reksadana BRI Mawar Fokus 10, reksadana Reuni Pasar Uang 3, dan reksadana BRI Seruni Pasar Uang Syariah. Dari Jakarta, Anggita Maura, Nadifa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait tewasnya satu keluarga, kita terhubung dengan rekan Nunung Purnomo di lokasi kejadian Kampung Poncol Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Nunung, bagaimana kronologis penemuan para korban dan apakah benar para korban terjerat pinjol? Ya, Yasmin, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Kampung Poncol Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Di belakang saya ini merupakan tempat kejadian perkara atau rumah ketiga korban jenazah itu ditemukan oleh warga sekitar. Ya, hingga kini kami awak media masih berusaha mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian apakah benar itu terkait pinjaman online atau tidak. Namun desas-desus di lokasi atau di masyarakat sekitar memang demikian. Namun hingga saat ini kami juga belum dapat memberikan statement atau pihak kepolisian pun belum dapat memberikan statement terkait hal tersebut. Demikian, Yasmin. Apakah Anda mendapatkan informasi dari warga sekitar terkait dengan berapa lama korban tidak keluar rumah dan bagaimana kondisi para korban saat ditemukan? Ya, korban itu ditemukan saat keluarganya mati kerannya, dan saat dibuka, diketok-ketok itu tidak terdengar suara, dan setelah dibuka lewat jendela dan pintu, warga sekitar dan keluarganya menemukan ketiga jenazah tersebut. Demikian, Yasmin. Baik, Nunung. Yang terakhir, terkait dengan hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian,
penyebab kematian korban. Berarti hingga saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut atau seperti apa? Ya, hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini dan sebelumnya ketiga jenazah itu dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Namun setelah itu selanjutnya ketiga jenazah itu dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta untuk dilakukan autopsi dan rencananya ketiga jenazah itu akan dimakamkan pada siang hari nanti. Begitu, Yasmin. Kami tunggu update terbaru terkait dengan kasus ini. Terima kasih atas informasinya Nunung Purnomo melaporkan langsung di lokasi kejadian Kampung Poncol Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, seorang pelaku pencurian sepeda motor di Lampung Selatan babak belur dihajar massa. Kemana? Polisi aja. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor ini babak belur usai tertangkap massa di Desa Kelawi, Bakauni, Lampung Selatan. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang kesal. Pasalnya di wilayah Bakauni sering terjadi pencurian sepeda motor. Tertangkapnya pelaku berawal saat pemilik sepeda motor memergoki aksinya yang hendak menggondol sepeda motor miliknya yang terparkir. Korban pun langsung menendang pelaku hingga sempat terjadi perkelahian antara pelaku dengan korban. Tek itu mama lagi ngapain pikir saya. Feeling saya nggak enak ini kayaknya mah. Maling nih, banyak maling kan sekarang ini. Woi bener, udah mau ngegas. Hah? Udah pengen mundur, udah kabur dia. Enak betul. Maling. Langsung dirobohin rumah itu motornya. Iya, dirobohin karena mobil kan. Seorang pemuda mencoba merampok sebuah warung di perumahan Bumi Tamalan Rea Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura hendak berbelanja, namun tak lama kemudian pelaku masuk ke bagian dalam etalase warung sambil mengancam korban menggunakan pedang. Korban bersama kedua anaknya yang masih di bawah umur mencoba untuk melawan dan menghalangi pelaku dengan kursi plastik. Tak puas lantaran gagal, pelaku kembali beraksi, namun sejumlah warga bergerak cepat menangkap pelaku yang diketahui warga luar Kota Makassar. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya lantaran kebutuhan uang untuk berbelanja dan bermain judi online. Ya bilang uang. Bilang begitu saja. Karena tidak banyak bicaranya, karena mau ambil uang itu. Cuma sempat dihalang pakai kursi ini. Sempat kehalang pakai kursi. Karena juga pelaku ini datang ke toko dan pura-pura membeli, kemudian langsung membawa senjata tajam dan mengancam korban. Namun korban ini sigap kemudian melawan dan menghalangi diri dengan kursi dan berteriak sehingga Pemirsa, 7 orang terluka dalam kebakaran yang terjadi di sebuah rumah makan di Bandung, Jawa Barat. Kebakaran diduga dari ledakan tabung gas LPG yang digunakan untuk memasak. Tadi udah saya pademin, pakai apa? Saya cuma bisa mademin. Sebuah rumah makan di Jalan Insinyur Juanda Dago, Bandung, Jawa Barat terbakar. Asap pekat menyelimuti restoran, sementara sejumlah pengunjung dan karyawan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, 7 orang yang berada di dapur terluka bakar dan dievakuasi ke rumah sakit. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Itu ada bunyi kayak bocor gas gitu. Cuman kita juga yang duduk ini di meja tuh nggak ngeh kalau misalkan itu emang bocor gitu. Jadi kita cuma biasa aja dan kita kira udah bisa dihandle. Udah tinggal dimatiin aja. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba ada terjadi ledakan. Jadi setelah ada ledakan baru apinya membesar gitu sih. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah menerjunkan 7 unit mobil damkar. Kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pikap hangus terbakar di Merangin, Jambi. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Diduga akibat korsleting listrik, 1 unit mobil pickup terbakar di Kabupaten Merangin, Jambi.
Api dengan cepat menyambar seluruh bagian mobil. Kejadian berawal dari korsleting kelistrikan kendaraan hingga merembet ke tempat bahan bakar. Pada saat kejadian, kondisi mobil dalam keadaan terparkir tanpa pemilik mobil. Kami mendapat laporan dari warga, kami langsung menuju TKP. Setelah sampai TKP, kami langsung melakukan pemadaman. Pemadaman berlangsung lebih kurang selama setengah jam. Mobil itu mengangkut barang jualan, seperti rokok, minuman, dan lain-lain. Api akhirnya dapat dipadamkan oleh petugas damkar selama 30 menit. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Safrandi iNews melaporkan. Pemirsa, bus akap syarat penumpang terguling mengakibatkan kemacetan panjang di ruas tol Kanci Pejagan wilayah Cirebon, Jawa Barat. Sopir bus diduga hilang kendali setelah bus menghindari mobil yang berhenti mendadak di lokasi perbaikan jalan. Jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, bus penumpang trayek Jakarta tujuan Yogyakarta terguling di kilometer 223 tol Kanci Pejagan wilayah Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah penumpang luka ringan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi bus kurang mengantisipasi kondisi jalan. Pengemudi hilang kendali saat menghindari tabrakan dengan mobil di depannya yang berhenti mendadak akibat perbaikan jalan. Sebelah kiri sama kanan, sebelah kiri ambil kanan, rem dada. Terus yang kanan ini juga rem dada. Sama-sama mau di Sarmara. Saya dari belakang ya masih kurang lebih masih 100 meter. Terus rem saya nggak nyampe. Ya udah saya rem remnya itu udah bunyi nyit gitu lah. Setelah itu itu saya banting kiri. Nah kirain lubangnya masih jauh, ternyata udah dekat. Petugas kepolisian unit PJR serta petugas jalan tol segera mengevakuasi para penumpang. Badan bus yang melintang di tengah jalan tol sempat mengakibatkan kemacetan arus tol arah Jawa Tengah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toa Iskandar iNews melaporkan. Pemirsa, kapal pembawa ribuan pemudik Natal dan Tahun Baru menabrak dermaga di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Insiden ini terjadi akibat cuaca buruk. Sebuah kapal milik PT Pelni KM Bukit Siguntang yang hendak berlayar meninggalkan menabrak dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelum insiden terjadi, KM Bukit Siguntang sudah menunda keberangkatan akibat cuaca buruk. Saat angin mereda, kapal pun mencoba meninggalkan pelabuhan dan secara tiba-tiba angin kencang kembali datang hingga kapal terdorong menabrak dermaga hingga membuat bagian lambung kapal rusak. Faktor alam, cuaca, angin kencang. Iya. Jadi tadi sudah berhasil untuk berangkat, Pak? Ini rencananya mau kemana, Pak? Setidaknya ada 1.200 penumpang tujuan Balikpapan, Kalimantan Timur di dalam kapal. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini dan kapal KM Bukit Siguntang bisa kembali berlayar menuju setelah mendapatkan perbaikan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, suasana di stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Mayoritas penumpang berpergian dengan jalur kereta untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Sementara di stasiun Halim Perdana Kusuma, lebih dari 20.000 penumpang menggunakan kereta cepat Wush di akhir pekan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, terpantau stasiun Pasar Senen mulai ramai penumpang. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru rencananya akan berlangsung selama 18 hari, mulai dari tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Hingga Sabtu kemarin masih terdapat lebih dari 400.000 tiket yang disediakan PT KAI dari jumlah total 750.000 tiket untuk para penumpang di masa libur Nataru. Para penumpang mayoritas memiliki tujuan untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya mau ke Purwokerto, mau pulang kebetulan. Ya mungkin kan karena keluarga di sana, mungkin acara kumpul-kumpul keluarga besar aja gitu.
PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyiapkan penambahan operasional sebanyak 17 kereta api dan 306 perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa libur Nataru. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Beginilah suasana di stasiun kereta cepat Wus di kawasan Halim Makassar, Jakarta Timur. Peningkatan penumpang yang menggunakan kereta cepat, baik yang menuju Jawa Barat maupun sebaliknya, terlihat sangat signifikan. Peningkatan ini terjadi sejak hari Rabu pada tanggal 11 Desember 2024, jumlah penumpang harian mencapai lebih dari 20.000. Angka ini meningkat sebesar 12% dibandingkan rata-rata hari biasanya, yang berkisar di angka 16.000 hingga 18.000 per hari. Peningkatan ini lebih besar terlihat pada Jumat, 13 Desember, penumpang mencapai 23.000, meningkat 15% dibanding hari-hari sebelumnya. Hingga saat ini total tiket yang terjual mencapai 60.000 tiket periode tanggal 13 hingga 15 Desember 2024. Ya, peningkatan volume penumpang Wus memang sudah terjadi sejak minggu ini. Tepatnya di hari Rabu kemarin sejak 11 Desember itu sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata 20.000. Di mana biasanya untuk hari kerja atau weekday penumpang rata-ratanya hanya sekitar 18.000 per hari. Dan bahkan di hari Jumat kemarin penumpang mencapai 23.000. Bisa dikatakan peningkatan terjadi sekitar 15% jika dibandingkan pada hari biasa. Karena memang saat ini sudah mulai memasuki masa libur sekolah dan juga akan berlanjut nanti ke masa libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengakomodasi kenaikan jumlah penumpang hingga puncak Natal dan Tahun Baru, KCIC mengoperasikan sebanyak 48 perjalanan kereta cepat dengan 28.000 tempat duduk setiap harinya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga tiket pesawat domestik turun hingga 10%. Sementara tiket kereta api dari Jakarta tercatat sudah terjual 290.000 lembar sepekan jelang Natal. Selain harga tiket pesawat yang turun hingga 10%, Passenger Service Charge PSC atau tarif jasa ke bandar udaraan juga turun hingga 50%. Penurunan tarif jasa ke bandar udaraan ini berlaku selama libur Nataru, tepatnya untuk penerbangan 19 Desember hingga 3 Januari. Namun pemberlakuan pemotongan tarif PSC 50% ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik di 37 bandara. Penurunan harga tiket penerbangan dan tarif layanan bandara diharapkan dapat meningkatkan pergerakan wisatawan domestik dan mancanegara sehingga dapat berdampak positif bagi perekonomian. Sementara dari moda transportasi kereta api jarak jauh, sepekan jelang musim libur Natal, 290.000 tiket kereta api dari sejumlah stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta sudah ludes terjual. Tapi jangan khawatir, karena PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan masih ada 61% tempat duduk yang bisa dipesan calon penumpang yang hendak berpergian pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu untuk mengantisipasi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat mengganggu perjalanan kereta api, PT KAI Daob 1 Jakarta telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana seperti jembatan hingga menambah petugas untuk melakukan pemantauan dan melakukan tindakan langsung apabila dibutuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan melakukan ramcek pemeriksaan kelaikan armada bus antar kota antar provinsi di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Hasilnya 8 bus akap dinyatakan tidak layak jalan dan harus segera diperbaiki. Satu persatu bis antar kota antar provinsi di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan diperiksa petugas gabungan Dinas Perhubungan. Hasilnya tak cukup baik. Dari hasil sidak ditemukan 8 unit bus akap tidak layak jalan. Beberapa temuan Direktorat Pengawas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah kurangnya alat penunjang keselamatan. Bus yang tidak lolos ramcek diminta untuk kembali ke pool masing-masing untuk melakukan perbaikan. Misalkan ya itu sebenarnya nggak kayak seperti misalkan palu pemecah kaca yang kurang, kotak P3K tidak ada, atau lampu sennya ada yang mati gitu ya dan tidak berfungsi, ya seperti itu aja sih.
Uji kelayakan atau ramcek akan dilakukan berkala, terutama pada bus antar kota antar provinsi, guna menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang, khususnya pada musim liburan Natal dan Tahun Baru ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Ya pemirsa, jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah melakukan sejumlah persiapan antisipasi kepadatan lalu lintas dan penumpang. Berikut keterangan lengkap PLT Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani. Kita juga punya posko-posko di setiap BPTD. Kemudian posko pusat kita ada di Mataram. Kemudian posko di lapangan kita ada 2, ada di Kali Kampung dan di Grem. Kemudian setiap terminal juga menjadi bagian posko kita. Kemudian di samping itu kita juga ada rekan-rekan yang mobile. Ya, jadi kita sangat banyak cukup untuk mengawal. Pemirsa, jelang liburan sekolah dan Nataru 2025, calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak diimbau reservasi pembelian tiket kapal lebih awal. Kepada seluruh calon pengguna yang berencana menyeberang selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru untuk mendapatkan tiket sehari sebelum melakukan keberangkatan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya antrean penumpang maupun kendaraan. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Pelabuhan Penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menyiapkan sebanyak 57 kapal feri untuk melayani penyeberangan dari dan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali pada musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sebanyak 16 dermaga masing-masing di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk juga siap dioperasikan. Area parkir kendaraan di pelabuhan dipastikan dapat menampung sebanyak 1.600 kendaraan. Pihak pelabuhan mengimbau masyarakat membeli tiket secara online agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di loket pelabuhan.